semakin semangat dan ini dia match point untuk Onyx Esports. Akankah bisa dibawa nantinya ke game yang keempat atau bisa mendapatkan kemenangan penuh tanpa balas? Tapi dari kedua jungler kali ini masih bisa mengamankan junglenya masing-masing tanpa ada gangguan. Ternyata Ki mengecek ke arah orange buff terlebih dahulu. Bakal coba untuk masuk, mengganggu pergerakan dari Kairi. Tapi lihat, dua player dari Onyx bakal coba untuk membackup dari Kairi sendiri. Di mana purple buffnya gagal untuk dicuri dan diganggu. Tapi bentar dulu. Coba lihat, ada serangan yang memang sudah dilakukan juga oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka harus menahan dulu, sabar dulu. Ada gangguan yang akan dilakukan balikah oleh pemain dari Onyx. Ada Keyboy sudah mulai maju ke bagian depan. Power Creator hilang langsung sekampung sekecamatan. Serombongan itu. Weh, apa nih? Hilang langsung sekali geprek kayak begitu, sekali putar kayak begitu. Dan itu pun tadi sepertinya permainan yang udah terbaca juga ya, dimana Hilda pastinya bakal ngerusuh ke arah jungle yang dimiliki oleh Onyx, dan itu pun yang dilakukan backupan, dimana di sana ada Keyboy juga memberikan power nature-nya. Dengan ada Sandro sudah mulai sakit banget, Ki dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, gak bisa lagi terlalu nakal untuk main terlalu jauh. Yep. Karena nanti adalah beberapa item saja ya. Contoh Wintalton dan juga Berserker. Hilda ditambahin lagi dengan Inspire. Itu udah langsung wajib kabur banget dong. Damage-nya udah bakal gitu suara itu. Kan kayak begitu kan suara jarum-jarumnya kan. Kenceng banget masalahnya. Aku putur ya dia. Iya, apalagi kalau dia menggunakan poli terlebih dahulu gitu. Aku puter yang mungkin hanya di ujung kulit, sekarang kok masuk semuanya ini. Wah, itu bukan aku puter lagi, aku pusing ya. Oke, ini dia Turtle Cam by Samsung Galaxy A Series udah muncul. Ini adalah turtle yang pertama, akan menjadi kontes kah? Karena aku ingin melihat adu retribution antara Max dan Kiri. Tapi Ki kayaknya ingin memelihara dari turtle tersebut ya. Memelihara. Dibawa dulu ke sana yuk. Ayo Tal, sini ikut aku yuk. Diadopsi ya. Diadopsi. Tapi Tal prediction hanya ada Mirko Saratiri yang mengamankan predictionnya ke arah Bigetron Alpha. Iya. 5 suara untuk sepertinya harus ditumbangkan, kan memberikan sedikit damage, tapi damage yang diterima lebih besar membuat Ki menjadi first blood untuk Onyx Esports. Ya benar sekali. Di Kairi pun masih berada di dalam area tersebut. Hanya saja Sorizo tadi memberikan aksi tumbukannya. Wow, baik banget. Reward manusia di bagian belakang dibuat standing dengan adanya wajah yang dikeluarkan. Kairi nggak bisa ngebantuin karena darahnya juga nggak begitu banyak, mananya juga sangat-sangat sedikit. Good, berhasil mengelak. Yap, dan itu dia satu reward manipulation ya, dimana saat fight itu kuat banget, dan akhirnya Turtle yang pertama tadi berhasil untuk di-secure di tangan King Mac. Ya, dengan langsung adanya get goal dan tribus, karena di sini gangguan dari Ki. Ini cukup meresahkan bagi Onyx. Lihat bagaimana dia selalu ada di sana menemani Kairi terus-menerus. Kairi, dikit lagi Kairi, dikit lagi, tapi untungnya berhasil diusir untuk Hilda, dan dia pun selamat melakukan farmingan kembali. Hanya saja Ki sudah menunjukkan wajahnya kembali. Coba lihat, paddle banget. Oke, dan emblem yang sudah digunakan nih Om Wawa udah Nah, bedanya cuma ada di Midliner ya, di mana satu di Shot dan yang satu adalah Endurance. Wah. Marki pun down. Marki tertangkap basah di area Godland. Namun sekali coba lihat, ada serangan lagi. Maya Sonyu-nya terus memberikan damage walaupun dari cewek sangat jauh di bagian belakang. Tapi mereka sadar karena cewek tadi sudah mengeluarkan ke arah go away. Akankah Hildanya mau menabrak masuk? Keyboy. Ada barrier, dia flicker, wild charge. Hilang langsung. Yes, yang pasti yang tidak hilang adalah uang kalian ya, karena kalian bisa dapetin diskon, jadi bisa saving cost untuk makan. Itu adalah kebutuhan sehari-hari yang pastinya kalian wajib banget untuk makan, dan 90% dari Grab itu pasti memudahkan kalian sekali. Marki betul merah gimana ke depan. So what are you doing, Marki? Dan langsung dicolok begitu saja oleh Kairi. Waduh, berhasil untuk dihilangkan. Reward manipulation juga tidak bisa menciptakan apapun dan hanya memberikan efek pukul mundur saja untuk Onyx Esports. Dan kali ini walaupun dari segi goldnya Bigetron Alpha sedikit unggul tipis-tipis aja, Onyx udah mengantongi 3 poin eliminasi, dan di arah bawah sekarang udah terjadi adanya babysit satu sama lain, 2 gold laner. Yep. Tapi Marki 2 kali ke pick off. Yep. Sebagai marksman yang kita selalu bilang dia super safe banget. Sekarang dia 2 kali harus terpick, dan ini berarti Onyx Esports mereka dapetin peluang untuk mereka. Karena dengan adanya lesar yang begitu menyakitkan, mau pergi ke arah mana, Sorizo-nya masih selamat, masih berhasil lari.
Turtle udah dikocek, udah dicolek. Sementara itu cewek dan juga Kairi kali ini berada di area tersebut. Tapi Sorizo bertemu lagi dengan Boots. Boots mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 poin kill. Hanya saja efek live stream dimiliki oleh Sorizo cukup banyak pula. Yap, dan Sorizo masih beradu jotos aja. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan ada Cyclone Eye, tapi di arah Turtle sekarang udah mulai terjadi adanya keramaian. 2 versus 3, bahkan 4 sekarang dari Onyx yang udah mulai hadir. Mencoba untuk memberikan adanya sedikit gangguan, nge-setup ke arah Turtle-nya lagi dan lagi. Tapi Marky udah mulai hadir juga di arah sana. Turner dan juga kali ini dari Kairi berhasil menjaga ke arah Turtle-nya begitu berada di population. Sudah mulai dibuka, Kairi down kali ini. 2 player dari Onyx berhasil untuk dihilangkan, ditukarkan dengan adanya Ki kali ini. What? Cewek sendirian saja dan Marky terlalu dalam. Sendirian saja 2 player dari Onyx berhasil untuk menghilangkan Marky. Karena cewek pun mau nggak mau tadi mengaktifkan Inspire-nya guna untuk bisa mendapatkan lagi life steal di dalam tubuhnya. Attack speed-nya bertambah, life steal-nya bertambah. Ya udah, adu damage saya tadi di situ. Dan itulah yang terjadi juga, memang adu pukul yang terjadi di Ketan Alpha. Mereka masih tetap unggul atas Onyx Esports. Dan Sorizo ini bagus banget dia. Berhasil untuk membeli waktu yang nge-distract Boots untuk selalu harus menjaga dia. Karena kalau dibiarkan, dia akan selalu melakukan cutting terhadap minion. Dan itu membuat wave management dari Ketan Alpha akan jauh lebih bagus. Oke, Ki. Mau pergi ke arah mana? Masih bisa selamat, tapi ada barir. Masih bisa keluar dong. Hii. Dia ngegocek semuanya pemain Onyx. Raste, stiker-stiker, di taunting-taunting. Dan Mas Ki, walaupun tadi hampir saja dia berhasil untuk ditumbangkan, masih bisa mundur ke belakang. Dan bahkan dia hadir lagi untuk mengganggu pergerakan dari Kairi. Tapi dari bawah, Real Manipulation udah mulai terbuka. Tapi ada go away, belum berhasil untuk bisa menumbangkan cewek yang tertitik lagi darahnya. Dan bisa berhasil untuk mundur. Ya, itu dari ada Tonros masih berhasil selamat dong. Kairi luar biasa sekali. Aksi gocek-goceknya. Endless shard-nya memang masuk. Luar biasa sekali. Ada aksi-aksi yang begitu gemilang dipertontonkan oleh masing-masing player. Namun Marky kali ini mulai aja memberikan damage yang pula ke arah Grok. Tapi di bagian bawah Kairinya diganggu terus-terusan oleh Ki. Ditabrak lagi dengan ada 1 meter vision. Ditabrak dulu dengan power of Nature. Western semua dikeluarkan plus. Adanya lagi Maya Sonyu lewat Melissa. TPS-nya benar-benar menghancurkan Ki kali ini. Buat seperti ini, dia harus berhati-hati juga karena damage sudah cukup untuk Onyx. Itu Marky-nya mentok nabrak dinding, untung masih bisa kabur. Ada minion. Itu kalau nggak ada minion, dia kena hit turret, hilang. Hilang sih harusnya Iya, tadi. tapi tadi masih ada minion juga sehingga dia nggak kena hitnya. Dan Marky harus lebih bijaksana lagi dari cewek. Bahkan Nah, ini untuk cewek memberikan sedikit damage. ngadu damage karena dia sadar di depannya ada Sun. Mereka berdua tuh bisa berusaha menghilangkan lagi Karayin, tapi tidak kuat. Malah Max-nya berhasil melakukan pick up pula karena beberapa player tersebut. Hanya saja ada beberapa player kali ini di area Purple Buff udah langsung melakukan sebuah aksi lagi. Di mana Purple Buff-nya akan langsung diperebutkan. Ditabrak, ada Sun di situ. Namun kali ini Ki berhasil kabur, ditabrak lagi dengan ada 1 barir. Marky Battle Image yang ditaruh di bagian belakang. Yap, itu dia. Ini fight-nya macam apa lagi nih? Itu Ki benar-benar bisa ngebaikan sebegitunya. Dan akhirnya Lord yang pertama sekarang bisa disecure oleh teman-teman dari Bigatron Alpha yang cukup unggul dengan ada 3000 network. Sekarang sudah terselisihkan. Lord berjalan dengan top lane. Ini Bigatron Alpha akhirnya bangkit ya. Akhirnya dia. Ya, pelan dan pasti, apalagi dari Aemon Max yang sudah ada di level 12 lawan level 10. Dari Kairi, ini kan itemnya Genius One Holy Crystal, bahkan menuju ke Feather of Heaven. Dari Kairi sudah punya War Axe, Counter-Strike, next itemnya. Ya. Ini dari tanda-tanda item yang udah mereka miliki. Bahkan untuk kali ini Kairinya tertinggal cukup jauh ya. Tertinggal cukup jauh loh. Buset, dan itu di tengah langsung digeprek begitu saja. Tapi Cloud-nya berhasil kabur. Mereka semua terperangkap di dalam satu kotak Real Vibration dan Peter sudah belakang pula. Sorizo-nya masih nyangkut. Mau berusaha untuk kabur. Hanya saja untuk kali ini Grognya berhasil dihancurkan. Dan Max ya selamat dan pergi pula. 2 player dihancurkan. King Max melakukan adanya satu aksi backdoor dengan sangat baik. 2 poin eliminasi berhasil untuk ditabung, membuat Bigatron Alpha sekarang semakin jauh memimpin di game yang ketiga. Inner turret pun tidak akan bisa dialahkan lagi kehancurannya. Saz memberikan sedikit dealing damage-nya, tapi Blackshield sudah tertrigger, nggak bisa terlalu lama untuk bertahan dan inner turret pun harus direlakan. Oke. Inner turret di area mid hilang. Yap. Kiboy harus lebih aktif lagi open map-nya. Karena barusan ada Elusher yang memang sedang masuk pula. Harus menempelkan dulu tubuhnya ke arah dinding. Tapi di atas, Marky berhasil tadi menemukan tanda di Art of Fate. Enggak kayaknya. Enggak sih. Enggak kayaknya ya. Oke. Tapi tetap dengan keadaan menang. Tidak dari satu tempat ke tempat lain. Dan sekarang misalkan 3 base turret aja dari Onyx.
keadaan yang sangat-sangat berbeda pastinya ya. Dan ini harus bisa dimanfaatkan dari Bigetron Alpha, menambahkan kembali nafasnya dan memaksa Onyx nantinya akan bertanding di game yang keempat. Tapi Onyx sekarang dengan defensif yang cukup baik juga, masih mencoba untuk menahan serangan demi serangan dan berkali-kali sih. Walaupun kita terlihat dia harus tumbang, tapi resource skill-nya akhirnya terkuras gitu loh dari sisi Onyx Esports. Ya, dan key-nya di sini yang sangat mengganggu. Dia selalu nempel ke arah dari Kairi dan dia selalu ada meskipun lagi under level dibandingkan dengan Kairi yang sudah level 12 tapi sama. Yap. Ya karena Robert dia selalu ngebaying time dan membuat Max sudah ada di level maksimal. Yap. Sementara itu sekarang pemain dari Onyx Esports mereka walaupun dalam keadaan under, sangat tidak berasa sepertinya ya. Apapun yang sudah dilakukan oleh Kairi barusan dengan damage yang sudah diantarkan ke badannya tebal banget, santuy baik dari situ. Tapi cewek sama dengan Kairi bekerja sama guna untuk bisa mendapatkan lagi karena Orange Buff kepada siapa dia kasih dia kepada cewek sekarang. Yap. Nanti bidding damage-nya bakal dibutuhkan cewek. Ya karena lihat ini tebal-tebal banget dari Body Salido dan siapa yang bisa nangkep backline-nya? Ini Moreno belum tumbang sama sekali loh. Ya, ini yang PR buat Onyx Esports, mereka nggak punya akses untuk langsung menuju ke belakang. Yap. Mungkin yang paling dekat ya Boots dengan Flickernya. Boots, Flicker, Prefer Soul itu bisa lah sampai ke sana atau Boy dengan One Charge. Kenapa cara ke belakang? Tapi boleh juga. Karena tadi sempat ada momen di mana memang harus ditutup tadi ngomongnya karena dikejar oleh KM. Hampir aja nih Sony juga ketangkap karena tadi ada konsel yang memang sudah dikeluarkan. Tapi kayaknya masih bisa selamat. Namun Boots level 12 bertemu dengan Moreno, bertemu dengan Marky. Harus mundur lagi. Max berputar-putar di area tersebut dengan level 15 terlebih dahulu. Cepet banget. Cepet banget dan kali ini Roadboat tidak bisa dikontes oleh Onyx. Membuat dari Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan road tersebut secara gratis. Dan sekarang networknya udah terpaut 7.300 loh. Ini udah dominasi yang cukup bahaya. Dan ini tinggal dijaga saja untuk Bigetron Alpha ya. Mereka sudah punya momentum, mereka lagi pegang sekarang. Kalau memang mereka bisa dibawa Max itu belum pernah. Max Moreno adalah aset banget buat Bigetron Alpha. Iya, dan kayak terasuki roh dalam kegelapan ya. Yap. Tiba-tiba wah berubah. Yang pasti ada di vlog dan Kagura nih, Kinesoft terbaru. Bede, itu dia udah punya ya. Yap. Itu, kalau Karena udah punya juga. Itu kan, apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu lindungi adalah game yang ketiga harus dilindungi sama Bigetron ya, bagi bangsa nanti ke game keempat. Betul, memang luar biasa sekali ya. Oke, Lordnya siap untuk masuk bagian dalam dan sedikit lagi yang tersisa. Reload Revelation langsung dikeluarkan pula sedikit lagi. Cewek. SP yang dimiliki oleh cewek dan cewek pun langsung menghilang ini yang gue sebutin dari tadi. Efek polinnya itu hanya sedikit loh. Tapi reward manipulation itu gede banget kotaknya. Dan ternyata untuk kali ini Endless Shark-nya pun berhasil langsung menumbangkan pergerakan dari Lancelot. Yes, itu dia. Tapi lihat, dua player tersisa dari Onyx. Boy juga nggak bisa gitu bertahan terlalu lama. Bigetron Alpha akan membawa Onyx Esports ke game yang keempat karena wipe out Best Shoulders kali ini. Bigetron Alpha take the game 3 dan game keempat is real. Wow, Bigetron belum menyerah. Bigetron melakukan hal yang sangat luar biasa sekali. Mereka memenangkan game yang ketiga.